2022 PNPDR demi keadilan berdasarkan kewenangan Maha Esa, pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Arif Budiman SE, tempat lahir hukum, bidang perkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi, 4 dapat memberikan keuangan negara atau perekonomian negara, 5 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini. A1. Unsur setiap orang, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi yang dibacakan dan termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini setelah majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama Arif Budiman SE selaku Direktur CP Pala Gunung Raya berdasarkan akta notaris Agus Salim SH nomor 15 tanggal 30 Agustus 2004 tentang pendirian perseroan pemain inter CP Pala Gunung Raya yang bergerak di bidang konstruksi, dan terdakwa Arif Budiman SE mendirikan CP Putra Bungsu berdasarkan akta perseroan pemain inter nomor 11 tanggal 30 Juli 2004 oleh notaris Agus Salim SH, dan terdakwa Arif Budiman SE mengelola grup perusahaan CP Hikmah, CP Putra Wijaya, dan CP Putra Bungsu serta debitur Bank BJB cabang Pekanbaru. Menimbang bahwa terdakwa tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim penuntut umum dengan baik dan lancar. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang pada dakwaan primer telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan apakah terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana harus memenuhi semua unsur dakwaan. Oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya, yaitu A2, unsur secara melawan hukum, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi yang dibacakan dan termuat lengkap di dalam putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena melawan hukum dalam arti materi positif pada penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, maka dalam mempertimbangkan unsur secara melawan hukum pada dakwaan primer ini, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan hukum formil dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Fakta-fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 69 dapat dibacakan dan termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang sudah dipertimbangkan di atas, di mana terdakwa Arif Budiman SE selaku Direktur CP Pala Gunung Raya berdasarkan akta notaris Agus Salim SH nomor 15 tanggal 30 Agustus 2004 tentang pendirian perseroan pemain inter CP Pala Gunung Raya yang bergerak di bidang konstruksi, dan terdakwa Arif Budiman SE mendirikan CP Putra Bungsu berdasarkan akta perseroan pemain inter nomor 11 tanggal 30 Juli 2004 melalui notaris Agus Salim SH, dan terdakwa Arif Budiman SE mengelola grup perusahaan CP Hikmah, CP Putra Wijaya, dan CP Putra Bungsu serta debitur Bank BJB cabang Pekanbaru secara melawan hukum telah melakukan antara lain membuat dan menggunakan dokumen kontrak atau surat perintah kerja SPK tidak sah atau IP untuk mendapatkan uang dari pencairan fasilitas KNKK standby loan di Bank BJB cabang Pekanbaru, menggunakan uang pencairan kredit tidak sebagaimana peruntukannya melainkan untuk keperluan pribadi. Sumber berbayar untuk pengembalian kredit tidak ada karena pekerjaan dilaksanakan oleh perusahaan pemenang proyek yang sebenarnya, dan terdakwa selaku nasabah yang mempunyai hubungan dekat dengan Ibraus Gunawan Tahu selaku manajer bisnis Bank BJB cabang Pekanbaru yang tidak melakukan verifikasi absen kontrak tersebut di atas dengan cara melakukan kunjungan kepada pihak mobil sekaligus menyampaikan dokumen standing instruction untuk ditandatangani mobil, dan juga tidak melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Hal-hal ini tidak sesuai dengan ketentuan surat keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TDK nomor 081 dari SK dari BIK Stripcom dari 2015 tentang pedoman produk BJB kredit modal kerja konstruksi pada bab 1 huruf C tentang penarikan fasilitas KNKK yang mengatur debitur telah menyerahkan hasil atau kopi kontrak kerja atau underlying transaction yang telah dilegalisasi oleh authorized person di pihak publik serta proyeksi cash flow per proyek. Debitur telah menyerahkan dokumen standing instruction ditandatangani dan disetujui oleh authorized person dari pihak publik yang isinya menyatakan bahwa pembayaran termin akan dilakukan langsung ke rekening escrow debitur di bank. Debitur telah menyerahkan surat kuasa kepada bank dalam rangka pembentukan rekening escrow dari authorized person di pihak debitur untuk pembayaran kewajiban kepada bank. Bisnis telah mengetahui kondisi atau status proyek yang terjadi dengan cara melaksanakan on the spot.
OTS ke lokasi usaha berikut, dan pada bab 1 huruf K tentang sistem pembayaran, dan pada bab 1.1 titik 8 tentang ketentuan umum, dan pada persyaratan administrasi kredit pada halaman 7 sampai 18 huruf B, dan pada ketentuan khusus pemberian kain kata pada halaman 19 sampai 2 huruf A dan B. Dan akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Indra Sudina Wanitauru telah memperkaya diri terdakwa sebesar Rp7.291.582. Kita ulangi, Rp7.233.091.582 dan mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan TBK Bank BJB sebesar Rp7.233.091.582 berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau nomor SR garis 56-PW/04/5/2022. 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara CQ Bank BJB Cabang Pekanbaru yang mengalami kerugian sebesar Rp7.233.091.582 sesuai dengan laporan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Riau nomor SR 56-PW/04/5/2022 tanggal 9 Maret 2022. Keadaan yang meringankan. 1. Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan terdakwa sendiri. Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan terdakwa, tetapi juga peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dakwaan penuntut umum dan terbukti di persidangan bukan sebagai balas dendam tetapi sebagai pembinaan bagi diri terdakwa. Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Arif Budiman SE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun, denda sejumlah Rp200 juta dengan tuntutan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp7.233.091.091 kami ulangi Rp91.582 pada kas negara Sekir PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK Cabang Pekanbaru dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarkan uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan punya ikutan tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan. 5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 6. Menetapkan barang bukti penyitaan pertama sampai dengan penyitaan
tetap berlaku dalam berkas perkara 7 membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh kami berpihak kerjasama SHMH selaku hakim ketua Dr. Saldo Bintik SHMH dan Adrian Masolan Pengawin Pekanbaru ISD SHMH Hakim Epok Tipikor masing-masing sebagai hakim anggota dan dicalon dan sidang terbuka umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Nurli Ismawati SHMH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Dandi Esa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru terdakwa didampingi penasihat hukumnya secara telekonferensi. Ya. Jadi demikian terdakwa ya, setelah kami bermusyawarah kami sudah